Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Kamu sudah siap belajar? Ayo, siapkan dahulu alat pembelajaranmu seperti pensil, penghapus, buku tulis. Kemudian cek catatan yang sudah kamu catat di hari beberapa lalu ya. Namun sebelumnya, silakan berdoa dahulu sebelum kamu memulai pembelajaran melalui video berikut ini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Kalau kemarin kita sudah belajar bilangan caca sampai 999. Mari kita review kembali ya. Kita ulang materi ini supaya kamu mengingatnya, supaya ketika kamu diberikan tugas, kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke membilang banyak benda. Nah, di sini ada gambar pengelompokan dengan benda. Ini apa ya maksudnya? Ya, banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Nah, pengelompokan ini dapat dilakukan menggunakan benda. Bisa menggunakan pensil, krayon, kemudian pulpen, penghapus, ataupun makanan-makanan yang lain yang bisa dihitung dan dikelompokkan. Kalau di sini ada 10 batang krayon. Biasanya pengelompokan ini jika berjumlah benda lebih dari 10 buah. Nah, lihat, perhatikan batang krayon ini. Krayon ini terdapat 10 buah ketika kita ikat menjadi satu kelompok. Satu kelompok ini berjumlah 10 batang krayon ikat. Nah, bisa ya? Mari kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada beberapa banyak balon ya. Di sini ada balon pertama, ada kelompok balon 10. Kemudian ada balon lagi 10, jadi ketika ditambahkan menjadi 20. Kemudian ditambahkan lagi jadi 30. Kemudian ditambahkan lagi jadi 40. Ada 6 satuan atau 6 balon yang terikat terpisah. Ada 6 buah. Jadi, ada 4 kelompok yang berjumlah 10 dan 1 kelompok yang berjumlah 6. Maka, balon ini dibacanya adalah 46. Betul sekali. Coba kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, di sini ada sebuah kubus. Ada kubus satuan, ada kubus puluhan, dan ada kubus ratusan. Yang sendiri ini kubus satuan. Dia jumlahnya 1. Di sini ada kubus puluhan. Jadi jumlahnya berapa ya? Kita hitung ya, coba ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 kubus puluhan ini disatukan menjadi 10 kubus satuan. Kemudian kita lihat di sini ada kubus ratusan, di mana ratusan ini terbentuk dari 100 kubus satuan. Jadi, kubus satuan ini ditumpuk-tumpuk menjadi 100 kubus, sehingga bentuknya seperti ini. Ya. Contoh berikutnya. Ada 2 kelompok yang kubus ratusan. Ada kubus ratusan nih di sini. Ya, ada 200. Kemudian ada 10 kubus satuan, tapi ada 5 kelompok. Nah, jadi dia disebutnya 50. Kemudian ada 3 kubus satuan sendiri-sendiri, dihitungnya sendiri, jadi ada 3. Jadi kalau kita hitung jumlahnya, banyak kubus ini yaitu sebanyak 253. Kalau dibaca adalah 253. Nah, untuk masalah ini akan berkaitan dengan cara kamu menentukan nilai tempat sebuah bilangan.
Nah, tapi sebelumnya kita akan mencoba untuk membaca dan menyebutkan lambang bilangan ya. Contohnya, ada banyak bilangan di sekitar rumah kita. Ada bilangan absen, nomor rumah, atau nomor peserta lomba. Nah, kamu boleh tanya nih sama mama papa, nomor rumah kita nomor berapa ya, Mah? Pah, ada yang 27, ada yang 28, ada yang nomor 150, nah masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang kita mau lihat, cobalah baca lambang bilangan berikut. Nah, kira-kira kalau dibaca ini berapa ya? Ya, betul, 326. Jika ditulis bagaimana? Nah, seperti ini ya, 326. Bagaimana bisa? Nah, kalau misalnya yang ada bukan angkanya, tetapi bilangan, nama bilangannya. Contohnya nih, 235. Nah, bilangannya seperti apa ya cara menulisnya? Ya, ini dia. Siapa yang benar jawabannya? Wah, keren ya, 235. Nah, seperti ini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh catat dahulu, supaya nanti ketika kita bertemu, kamu bisa menanyakannya. Semoga paham ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada bilangan, kira-kira ini cara menulisnya dan cara membacanya bagaimana ya? Ya, betul. Cara menulisnya dan membacanya adalah 129. Kita coba yang lain. Ayo, kira-kira berapa ya? Ya, betul. Kita cek 338. Wah, hebat-hebat ya. Selanjutnya coba kita lihat. Loh, hanya bilangannya saja, hanya namanya. Nah, tapi angkanya berapa ya cara menulisnya? Ya, betul sekali. 277. Angkanya ada 2, 7-nya 2 kali. Betul. Kita coba satu lagi ya. 472. Gimana ini ya angkanya? Ya, betul sekali. Jawabanmu benar. Mari kita lanjut ya. Berarti sudah bisa nih untuk mengerjakan soal-soal yang sesuai dengan materi ini. Tapi sebelumnya, kita lanjutkan dulu materi kita. Sekarang kita akan mengetahui menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, ini sudah kita pelajari di hari Senin lalu ya. Tinggal Ibu mengingatkan saja tentang nilai-nilai tempat suatu bilangan. Ada yang ratusan, ada yang puluhan, ada yang satuan. Contohnya, lihat. Ada bilangan 444. Nah, 4 pertama itu dia bernilai ratusan. Karena kita tadi menyebutnya 400, berarti dia ratusan. Terus ada 4 yang ada di tengah-tengah. Nah, jika yang ada di tengah-tengah, itu namanya puluhan. Seperti kita sebut tadi, 440. Nah, berarti dia bernilai puluhan. Nah, angka terakhir adalah angka satuan. Jadi nilainya 40. Jadi kalau kita uraikan, 444 ini dia menjadi 400-an, 40-an, 4 satuan. Kalau ditulis angkanya, maka 400 ditambah 40 ditambah 4. Ya, bisa ya? Kita coba lagi contoh berikutnya. Ada 267. Nah, perhatikan tanda panah yang ada pada video ini ya. Angka 200. Nah, ada sebutan ratus, berarti angka 2 ini bernilai ratusan. 60 berarti dia bernilai puluhan.
7 berarti dia nilainya satuan yang bernilai 260 dan 7. Kalau kita uraikan 267 dia menjadi 200-an ditambah 60-an ditambah 7 satuan. Kalau ditulis angkanya jadi 200 ditambah 60 ditambah 7. Nah, bagaimana? Sudah bisa bukan? Kalau misalnya lupa, kamu boleh lihat catatanmu yang pada hari Senin ya. Lihat, perhatikan baik-baik dan ingat kembali. Kalau masih belum paham, kamu bisa putar kembali video ini. Nah, ada latihan sebentar. Yuk kita coba latihan. Tentukan nilai tempat dari bilangan 465. Nah, bagaimana ya cara mengerjakannya? Yuk, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mencoba soal ini. Nah, kita mulai ya. Ada 465 sama dengan, karena ratusan jadi 400-an ditambah 60-an ditambah 5 satuan. Nah, kalau ditulis angkanya menjadi 400 tambah 60 ditambah 5. Nah, mudah sekali ya ternyata ya. Nah, semoga materi ini bisa kamu mengerti untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan pada hari ini. Ingat ya, jangan ditunda, langsung dikerjakan hari ini juga. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Silakan mengerjakan tugas yang sudah diberikan seperti yang sudah dijelaskan pada video ini ya. Ingat, besok dikumpulkan ya anak-anak. Sampai bertemu kembali di sekolah besok. Terima kasih.